Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Selamat menonton, enjoy! Dunia semesta pun terpesona. Kata salah satu juri ngomongnya gini, kalian akan mendapatkan tempat tersendiri nanti. Salah satunya itu. Ada yang main hati kan? Wis, berat ini. Cari ibu-ibu yang udah tua biar nggak jadi rebutan. Itu jadi susah banget. Di Jakarta kan sudah ada Synchronize atau ini. Nah, kita nggak apa-apa main lokalan gitu. Tapi akhirnya itu yang menghidupkan gairah band Tanah Bumbu gitu. Sebenarnya kita nggak kalah kok gitu. Cuman kesempatannya yang nggak ada. Ada satu mimpi dari Kamen Rider. Apa itu? Band pembuka Tipek. Wah. Dia bilang kan, waktu dia masih SMP, ingat masih. Dia bilang, "Bang, tunggu saya kaya. Saya akan undang Kamen Rider." Masih SMP dia gitu. Itu yang bikin semangat Kamen tuh, ini gila nih anak, serius ini gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman di Kamen juga, udahlah kita nggak usah berhenti mikirin inilah, kita berkarya aja dulu gitu. Channel Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Gana. Gana Barat. Oke, Ganalis. Hari ini saya kedatangan tamu yang asik-asik. Asik-asik. Asik. Ada Bang Dedi dan ada Bang Awe. Kamen Rider. Nih, kalau kalian nggak tahu Kamen Rider, kalian ketinggalan zaman banget deh. Asli nih ketinggalan zaman. Gimana kabarnya? Sehat, Raden? Bro. Sehat? Kontrol dulu dong. Oke. Nah, biar semangat. Siap. Sehat-sehat ya. Iya dong. Bang Awe, sehat Bang Awe? Alhamdulillah. Bang Awe seger terus. Sering ngopi soalnya. Sering ngopi ya. Asik. Oke, Kamen Rider. Yap. Terdiri dari 3 suku kata. Yang artinya Ya artinya apa itu? Kamen Rider. sebenarnya nama awalnya bukan Kamen Rider. Oh ya? Dulu namanya itu adalah Kamen Rider. Kamen Rider. Nah, cuman ada salah satu band lokal juga di Banjarmasin yang menggunakan nama yang sama gitu. Oke. Akhirnya keputusan bersama, ya udah deh kita tambahin ska depannya gitu. Biar lebih ke ini Dan loh, pas ciri khasnya. genre musiknya juga ska. Betul. Ya, jelas. Iya ya. Ada berapa personil? Dulu 7, awalnya 3, habis itu nambah, sekarang 7 dan nambah 1 personil lagi. Jadi 8. Jadi 8. 3 lagi kesebelasan bos. Ada tambah 1 pelatihnya. Oh. Iya kan? Tapi memang rata-rata kalau alirannya ska ini emang banyak. Karena yang alat musik yang dipakai kan banyak. Banyak sekali. Paling lengkap lah. Paling lengkap deh ya, ada saksofon, ada trompet, Ya. kan? Itu ska ini gabungan beberapa aliran musik kan deh ya. Betul. Kalau dari personilnya sendiri memang aliran musiknya berbeda gitu. Ada yang A, B, C, D gitu sampai akhirnya udah deh kita bikin satu yang berbeda gitu. Nah, terbentuklah Kamen, diajak teman-teman awalnya malu-malu. Lama-lama malu-maluin. Biasa di band. Ya kan? Itu asli dari Kalsel ya, Asli semua. asli Kalsel ya. Betul. Nah, tahun berapa tuh pertama? Awal merintis itu cuma 3 orang, 27 Februari 2010. Dan tiga-tiga pemusik ya. Tiga-tiganya pemusik dan saat itu di desa kan susah sekali tuh nyari personil tuh. Oh gitu. Kita ikutan kompetisi di Banjarmasin, ada banyak peserta Oke. dan alhamdulillah mewakili Tanah Bumbu waktu itu. Jadi kirim kompilasi musik. Waktu itu pemenangnya dari Banjarmasin, saya sebutin boleh? Boleh dong. Hai Pumpkin. Mungkin. Jadi Pumpkin juaranya yang mewakili Kalimantan Selatan. Ya, itu kalau di Indonesia mungkin jebolannya The Massive.
Oh, oke. Itu kompetisinya waktu itu. Dan Skamen mungkin waktu ikut kompetisi kaget gitu, kok bisa lolos gitu. Kebayang dong 3 personil, Ya, musik ska, ya. nyari adisional susahnya minta Benar. ampun gitu. Yang lebih heboh lagi, kami awalnya bikin kostum tuh. Awalnya warnanya ini, tiba-tiba berubah jadi Wah. hijau. Bayangin kayak Hadra. Juri sampai Sayang saya. Hijau kan. Jurinya sampai- kan. ya apa-apaan ini. Keren dong kan. Tampil beda Oh dong. iya memang tampil beda gitu, tapi ya selera juri kan beda. Ya, gitu. ya. Sampai akhirnya kata salah satu juri ngomongnya gini, kalian akan mendapatkan tempat tersendiri nanti. Gitu ya. Ya akhirnya kita coba jalan terus, sempat mati suri juga gitu, sampai ada salah satu, saya nyebutnya fans atau penggemar ya, itu bilang gini, Bang, tunggu saya akan undang Kamen Rider. Wow, itu yang sampai akhirnya nemukan lagi teman-teman, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan gitu. Jurinya siapa tuh? Wah, Juri lokal lupa. apa nasional? Nasional. Oh, nasional. Iya, ya. karena event tahun ini- berapa itu? 2010-an. 2010. Wah, 11 tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang Kamen Rider namanya udah cukup populer, terutama di Kalsel ya. Amin. Udah ada karya-karyanya juga kan, nggak cuma lagunya orang. Ya nggak? Udah berapa lagu sendiri, Bang? Sebenarnya kalau yang udah direcord itu hampir 10. Hampir Hampir 10. Oh, Terus satu album dah tuh. ya cuman kalau untuk album memang harus pilih-pilih dulu kan gitu. Ini sesuai nggak nih, ini yang dibuang, ini dimasukin gitu. Dan itu memang prosesnya agak lama. 8 orang itu tinggalnya di mana mereka? Kalau dulu 2 personilnya dari Sungai Danau. Oke. Nah sekarang karena istilahnya untuk latihan segala macam kan berpengaruh nih. Jarak jauh dong. Jarak jauh, Kota Baru dan Sungai Danau gitu. Akhirnya diputuskan, oke, satu personilnya tambahin dari Kota Baru deh gitu. Biar mereka enak latihannya full gitu. Tinggal sayanya nih yang istilahnya untuk Jadi dari 8, ah, 2 Sungai Danau, ya 1 Kota Baru. sisanya Kota Baru. Oh, berarti sampai sendirian yang di Manajernya dari Batu Licin. manajernya jangan asli Batu Licin. Produsernya belum nih. Lintas. lintas Kalau mau kabupaten. latihan harus naik ferry dulu kan, perjuangannya luar biasa dong. Betul. Tampil aja biasanya kita butuh waktu kalau orang ada Hamin Ah. 1 kita Hamin 2 lah baru. Hamin 2 ya. Latihan dulu di sana. Paling nggak harus dihitung nambah 40 menit nyebrangnya ferry kan. Kalau yang mengundang harus hitung dulu tuh. Jangan sampai budget kurang naik ferry bos. Jauh. Sampai yang lebih mahal ya maaf. Maaf ya. Karena biaya Saya yang kaget Pak. Ada hiburan, ada kualitas, ada cuan. Nah itu. Ya kan. Tapi kalau kalian fansnya bisa ketemu. Iya. Jadi kadang Skamen itu diundang orang pengundang itu ada 2 tipe kan, yang tidak tahu gitu. Yang pertama ngundang band itu untuk apa sih? Ada yang entertain, ada yang pure bandnya itu benar-benar kayak kita misalkan main musik rock, nggak mungkin dong dia dimasukin ke musik yang lain gitu. Jadi dia benar-benar nonton yang benar-benar Penggemarnya. totalnya itu Iya, gitu. iya. Jadi nggak mungkin dijadiin band istilahnya entertain gitu, yang semua lagu bisa gitu. Nah Skamen berada di sisi yang itu gitu. Jadi kalau misalkan mau ngundang Skamen di acara pernikahan, siap-siap aja rusuhnya gimana gitu. Pernikahan kan ramai tuh. Iya. Pemakaman apa? Saya ngebayangin pemakaman yang main Kamen Rider kan. Selesai itu. Paling jauh main udah kemana? Masih di Kalsel atau udah keluar Kalsel? Sudah pernah, tapi ya tadi akhirnya pakai adisional. Oh oke. Pakai Iya, teman-teman. semua. Karena salah satunya adalah cuan. Bener. Biaya Nah, operasionalnya tinggi dan tidak mungkin ngangkut 7 orang dari tempat yang Kemana itu waktu itu? pernah sekali di Jogja, pernah juga di bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu pernah gitu. Dan itu ketemu sama teman, halo Denuva. Gila perjuangannya. Dan memang biasanya ciri-ciri band yang sukses itu memang perjuangannya berat. Nggak ada yang mudah lah, ya kan. Baru berapa? 11 tahun kan? 11 tahun. Dewa perlu waktu yang panjang, Slank perlu waktu yang panjang untuk terkenal, ya kan. Kalau ini sih kayaknya dikit lagi nih udah booming ini. Amin. Karena sekarang udah terbuka kan. Orang semua bisa lihat di YouTube, ya kan. Kalau dulu band-band dulu kan agak susah, masih kaset ya.
Ini kayaknya giliran manajer saya nih yang ngomong. Oh. Ngomel-ngomelnya dia. Ya nanti Skamen. kita harus diangkat ke sana. Ini grupnya udah bagus, ya kan? Bagaimana cara promonya? Nih? Kita tanya nih sama manajernya nih. Mau gimana bang? Jurus apa aja yang udah dikeluarkan nih bang? Ya, kalau jurus ini bicara sejarah dulu ya. Awalnya kan mereka ini berjalan sendiri, berjuang tanpa manajer, alias di manajer sendiri oleh Langsung. Oke. Nah, dia swalayan. Soalnya. Kemudian ada momen ketika Batman bikin bro, Oke. kita ngambil sound dari Kamen Rider, kita hubungi, kita bikin. Habis itu langsung dia ngechat gitu kan, terjadi pembicaraan gimana. Jodoh Ya, akhirnya. satu misi ya. Iya. Kemudian kita ya, karena saya lihat juga dia mensupport baritonya Ya. luar biasa dengan Ya. bikin lagu gitu kan, tanpa memikirkan cuan. Nah, Artinya ya kenapa tidak gitu kan, kita sambil jalan. Kok kayak sedih ya? Harus nanti happy. kalau ada sedih ya. Oke, terus? Jadi kalau menurut saya sih ya dari sisi bisnisnya sih menjual mereka sebenarnya. Cuman karena kondisi di fase khususnya ya, jadi kita selama ini belum jadi skamen, Oke. tapi ngamen rider. Baru ngamen, belum Jelasnya, Pak. skamen. Iya. Oke, keren. Sebenarnya sih pengennya jadi skamen, cuman ya kalau belum ngamen ya apa lah. Yang penting kita berkarya. Awal dulu kan berkarya yang penting kan. Jadi buat 6 orang yang masih di rumah, mana nih kameranya? Tetap Buat kalian semangat, yang masih di rumah, tetap semangat terus berkarya. ikuti program pemerintah. Pakai masker, vaksin, Enggak lama disebut. dan yang paling Ya penting, sebutannya nggak ada ya. ya subscribe dulu channel Ganalnya. Iya. Nah, terus gimana bang? Iya. Jadi untuk ngatur sekian banyak orang mau ini kan setengah mati kan. Iya benar. Harus ada cuan. Bang. Ya syukur-syukurnya teman-teman di Skamen ini mereka sudah terbiasa untuk sakit bersama gitu. Nah, jadi karena sudah terbiasa sakit bersama, jadi mereka untuk senang bersama itu sangat mudah. Jadi ibaratnya santai aja lah gitu. Udah susah lah. Di kami nggak ada lah yang buat aku segini loh, aku banyak mainnya enggak. Walaupun secara fakta, misalkan dari 7 orang pemain yang ada cuma 1 gitu. Itu benar-benar fakta kalau itu. Tapi kalau teman-teman yang udah tahu lah saya kan. Bukan dia, bukan. Bukan. Ada lagi. Ada lagi yang lebih. Tapi kalau di Skamen itu yang terbesar kita udah tahu siapa. Nah, jadi strateginya ya mau nggak mau sih via medsos ya. Ya. Medsos gitu kan. Jadi karena kita susah jual video klip, jadi kita pernah bikin juga tuh video klip lagunya bahasa Banjar kebetulan, Berjuang Jujuran. Itu kalau di YouTube sih view-nya sudah 1.000 ke atas lah. View. Subscriber Biasa harus. Anda pelit sekali ya. Ya gratis. Subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe channel Ganal. Biasa banget. Jadi udah berapa tahun bang? Jadi Saya sih dari tahun 2018 kan. Ya, 2018 ya. Mr. Awe gabung 2018 dan sebenarnya jobnya tuh banyak. Dia dapetin jobnya banyak. Tapi Sayangnya, ya begitulah Skamen. adalah 2 tahun ini semua orang merasa benar. Ya kan. Tapi mudah-mudahan lah tahun depannya udah mulai Amin. turun kan, udah bisa berkarya lagi. Yang penting karyanya kan kumpulin dulu, ya kan? Karya mah sama. Ya. Udah berapa ini lagunya yang dimuncul di YouTube? Kalau di YouTube itu dari awal yang pertama kali muncul itu adalah Barito Putra. Barito Putra, habis itu ada Terima Kasih Mantan. Habis itu kita coba lagu ke daerah tadi. Nah, habis itu ya kita juga sebagai anak band support salah satu pendukung pasangan calon, ya kita mendukungnya melalui lagu gitu. Itu juga sudah dilakukan dan sekarang kita mau single baru lagi. Nah, ada satu lagi yang belum itu. Apa? Pagata. Oh, ya itu nanti. Itu akan dibahas belakang kayaknya. Nanti. Nanti.
Jadi sebenarnya potensi di Kalimantan Selatan itu banyak bener ya. Dari tamu-tamu yang kita undang aja itu banyak. Mulai dari yang sepeda, otomotif, kemudian band, kemudian lain-lain banyak sekali sebenarnya. Cuman kayaknya memang butuh banyak dukungan, butuh orang yang lebih mendukung lagi. Gitu, Betul. kan. Terutama saya setiap kalau syuting ini Pemda terus yang saya dukung. Ya kan, tapi siapa lagi dong kalau kita nggak berharap sama pemerintah kan? Ya nggak sih, apalagi salah satu pendukung loh, lagunya udah jelas itu, ya kan, videonya ada. Ada. Halo, Yang bikinin di depan gitu. halo Pak, halo. Nah, kedepannya setelah pandemi insya Allah nanti akan berakhir, langkah pertama apa? Pak, yang mau diambil? Langkah pertama kita sih kita memunculkan ya comeback lah ya bahasanya, kita kejar itu video klip yang baru. Skyman Rider is back. Wis. Kayak apa gitu? Ada sesuatu gitu. Oh iya. Nunggu kayaknya. Udah menang tuh back. Menang dong, menang itu back. Menang back. Kasih lah job. Bisa diatur. Ya kan? Nah, terakhir lagu apa tuh yang dibikin? Iya, pejuang jujuran namanya. Yang jujuran itu ya. Saya sempat lihat tuh videonya. Itu sama Terima Kasih Mantan yang keren itu. Iya. Kalau kalian belum nonton, nonton deh. Wih. Keren, serius. Nggak bohong. Saya aja doyan itu, keren banget itu. Sama kayak apa sama lagunya? Keren. Oh, iya, lagunya. Gila sama model video klipnya tadi. Saya nggak terlalu perhatiin. Iya. Kirain Itu Ahok tuh. ini ada yang kayak kalau boleh dibilang sih istimewa ya, mungkin bagi orang, tapi bagi kita sih modalnya cuma segitu. Pejuang jujuran itu dibikin Dadakan. udah kayak tahu bulat, dadakan dengan Nggak 500-an kan? Hampir 500-an. itu idenya malam ini di konsep, Besok besok dikerjain. pas mau manggung langsung disut. Jadi kita ada undangan di salah satu acara pensi lah. Ya. Habis acara bubar, kita makan siang lah. Udah langsung dibikin, udah dah. Satu malam tuh jadi. Enggak, satu hari gitu. Satu hari jadi Kalau lagu. malam kan kita nggak masih tidur, Pak. Gila. Dan pakai handphone. Satu hari ya. Satu hari pakai handphone. Itu nggak ada makeover wajah sama sekali ya. Jadi Benar-benar natural. Coba. Ini kalau diperhatikan mungkin laki-lakinya mungkin ada yang agak pucel itu aslinya. Iya. Coba ngomongin channel nggak ada. Kita support bikin video klip tuh. Nanti. Ayo kapan mau ya? Guys. Bikin. LDR? Jadi, LDR? kita Dia dulu nih, bikin. dia dulu. Oh, dia. Channel Gana tuh selalu mensupport ya kan potensi-potensi yang ada di daerah. Karena ini Oke. salah satu tujuan kita bikin channel ini tuh itu. Kita mau promo semua apa yang bisa kita bantu. Karena eranya sekarang memang lagi eranya ini digital gitu kan. Nah kebetulan kita ada kanalnya, ya udah kita pakai bareng-bareng. Itu salah satu alasan Kamen Rider datang malam ini. Karena Karena channel Ganal itu lebih banyak manfaatnya. Hampir semua kalangan amin. masuk ke area ini Amin. dan setelah pulang banyak yang merasakan, oh harusnya dari dulu tuh kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan banyak channel-channel yang lain yang muncul karena kita mendukung semua potensi daerah yang ada. Channel Gana senang kalau misalnya banyak channel-channel lain yang muncul karena kita nggak bersaing, kita semuanya bantu potensi daerah yang ada. Iya dong, sekali harus dong. dong. Entar dong kalau kita udah keren. Oke, balik lagi. Ciri khasnya apa Kamen Rider? Yang pertama ya tadi, dia kan aliran naskah gitu. Oke, Yang kedua, liriknya. Liriknya easy listening. Dia nggak oke. berat-berat. Yang gampang lah ya. Ya, yang gampang diingat Ya. dan yang paling penting sih pesannya sampai. Sampai. Nah, itu dia. Karena memang benar sih, Iwan Fals itu dia banyak ngetopnya karena lagunya emang isi listening. Orang ingatnya gampang, nyanyiinnya juga gampang, nggak susah gitu kan ya. Beda kita kalau ingat ada Club Project, oh itu susah. Itu dalam. Susah. Ada Leto, sama. Ya. Terutama biangnya nih.
yang namanya Mas Eros Jarot kalau bikin lagu itu udah Perlu 3 hari kayak buka kamus dulu. dia akan jadi legend lagu Iya. itu akan jadi legend lagunya. Tetapi bukan berarti kalau yang isi listening nggak jadi legend. Lagu Iwan Fals semua legend dong. Semua orang siapa yang orang Indonesia nggak tahu lagu Bentu, bener kan ya? Nah kita berharap someday satu hari Kamen Rider akan punya lagu-lagu legend yang akan didengar. Amin. Ya dong, dari Kalsel untuk Indonesia. Wis. Keren dong. Keren. Nggak ada personel ceweknya ya? Nggak ada. Kenapa? Kalau featuring ada. Yang pertama salah satu alasannya kalau semuanya cowok itu lebih bebas, berekspresinya lebih bebas. Apa kalau ada cewek jadi hambatan gitu? Mungkin salah satunya itu. Ada yang main hati kan. Wis, berat ini. Cari ibu-ibu yang udah tua, biar nggak jadi rebutan. Itu jadi susah banget. Itu susah lagi tuh. Susah banget. Kan ada Lela Kadam. Joget skrup ya. Yang paling berkesan lagu apa? Yang menurut Bang Raden yang paling yang ini Kamen Rider banget nih. Hampir sebenarnya semua lagu tuh berkesan gitu. Ya kalau yang nyiptain sih semua lagu berkesan. Apa yang paling kayaknya atau belum dapat malah yang ini kayaknya gua banget gitu loh, atau ini Kamen Rider banget. Mungkin di lagu Terima Kasih Mantan kali ya. Terima kasih mantap. Karena cara menyampaikannya lebih halus. Satu karena itu lagu keren banget. Serius kalau kalian belum nonton, ini kayak udah berapa kali ngomong ya. Nonton, keren tuh. Terima kasih mantap tuh keren. Dan kalau nonton itu kalian nggak nyangka kalau itu yang bikin tuh orang sini loh. Orang Kalsel yang bikin. Karena itu udah apa levelnya tuh udah kalau cuman ini aja lewat lah tipek-tipek aja lewat. Wis, itu senior bos. Sorry tipek. Di mana bumi dipijak di situ langit kami junjung. Salam. Peace. Artinya sekelas itulah kalau aku loh ya. Mungkin saya bukan ahli musik tapi kupingku masih normal, masih enak buat denger. Nah, kalau featuring sama siapa aja? Waktu itu Pejuang Jujuran itu featuringnya Jessica KDI. Dia KDI 4 mewakili Banjarmasin, tapi juara 4 di nasional gitu. Kenapa jadi memilih dia? Waktu itu sebenarnya lagu itu bukan buat Kamen sebenarnya gitu. Mau ditawarin ke teman-teman yang lain gitu. Tapi karena mereka melihat kok kayak ini ya gitu ya, agak kenapa sih keluar jalur gitu lagunya gitu. Udah akhirnya Kamen deh yang menyelesaikan sendiri gitu. Nah, ketemu sama Jessica, kita ubah lagi nih gitu. Tahap 1 ketika dengar suaranya Jessica seperti ini ya kita yang ngikutin dia gitu. Jessica kan terlalu ini ya. Dangdut banget gitu. Cangkoknya gitu. Bikin parah kan. Keren gak sih kalau dangdut itu digabungin sama skal gitu? Saksikan. Kalau penasaran tuh ya. Karena yang Pejuang Jujuran gratis. Pejuang Jujuran itu keren. Kompilasi antara dangdut dengan ska, ya kan? Nah, terus siapa lagi selain ini? Sementara itu, kalau misalkan pengen ada istilahnya harapan lah istilahnya, ada 3 harapan sih dari Kamen. Yang pertama ya menyelesaikan lagu yang sekarang mau dibuat gitu. Terus yang kedua, ini yang mau diomongin hari ini nih, mau speak up-nya Kamen tuh ini. Di Tanah Bumbu itu, ayo dong ada satu kompilasi band Tanah Bumbu gitu. Satu band, satu lagu dikumpulin gitu. Dan kalau misalkan memang ada kesempatan juga pemerintah daerah sama salah satu perusahaan yang ada, nggak apa-apa kita main di salah 1, salah 2, salah 3 loh. kalau masih Iya. lintas kecamatan gitu kita mainnya full nih. Oke, semua band yang di album itu kita main lintas kecamatan. Kalau di Jakarta kan sudah ada Synchronize atau ini. Nah, kita nggak apa-apa main lokalan gitu. Tapi akhirnya itu yang menghidupkan gairah band Tanah Bumbu gitu. Sebenarnya kita nggak kalah kok gitu. Cuman kesempatannya yang nggak ada. Harusnya kita bikin itu Tanah Bumbu Speak Up. Wah, channel Ganal Keren tuh. yang mulain dulu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan terlaksana ya kayak gitu. Karena emang kita ngebayang di Kutai juga ada kan acara tahunannya. Betul. Yang rock itu kan ada. Nah, Tanah Bumbu nih kapan? Kalau yang Banjarmasin nggak bisa, Tanah Bumbu harus bisa. Nah, markasnya di mana sih? Ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Yang pertama dulu 2 personil kan dari Sungai Danau, sisanya dari Kota Baru. Nah sekarang memang pure 1 sisa di Sungai Danau, sisanya di Kota Baru.
Jadi kita kalau berkomunikasi kan menggunakan media sosial nih. Ya istilah kita diskusi dulu, kalau misalnya mau bikin lagu juga kayak gitu tuh, diskusi dulu, berantem dulu lah di situ. Sampai akhirnya kita ketemu nih, oke fix gunain yang ini nih. Nah, baru kita ini. Kenapa harus berantem dulu? Jadi pada saat lagu itu selesai itu tidak ada yang komplain. Iya, benar. Ya, di panggung Kan kita itu di awal deh. gitu kan. di panggung benar-benar masing-masing udah menikmati gitu. Benar. Nah, Bang Awe, kira-kira nih dari 8 personilnya nih, siapa yang paling bandel? Bang? Paling bandel vokalisnya sih. Bandel beda loh, bandel, rusuh, resek beda loh itu. Ya. Bandel ya. Jadi bandelnya dia ini, dia kan ini, ayo kita udah ditunggu penitia gitu kan, harus cepat-cepat ngomong, leader oke. Oke. Pas praktek, oh dia yang paling berat. Belakangan. Iya, tapi mohon maaf nih juga. Jadi Pak. anak band lah, ya kan. Sering Rebel pemberontak. Ya. Sering diprotes sama IO ini. Ya, mohon maaf ya Ayo ya. Harus panjang sabar memang itu, ya kan. Jadi dia yang paling sering ngingetin, paling sering marahin juga ke anak-anak kan kalau misalkan. Kita 15 menit lagi udah siap-siap nih gitu. Teman-teman tuh masih ada yang ya biasa lah gitu, ada yang ini, ada yang itu gitu, sampai akhirnya ya itulah tugasnya dia gitu sebagai manajer yang ngingetin teman-teman bahwa oke, gitu. Tapi kalau udah performnya selesai, dia juga yang paling rusuh gitu. Weh, kalian Iya dong, balas dendam. Menurut si Kamen Rider, Ya, apa sih arti manajer? tugas yang paling berat sih sebenarnya manajer. Karena Skaman itu unik anak-anaknya semua. Nah, jadi tipikalnya kan beda-beda gitu. Dan tugas dia ngatur teman-teman di Kamen Rider itu berpengaruh besar gitu buat mood pada saat di panggung. Itu yang paling susah dan sampai sekarang kenapa dia tidak tergantikan gitu. Salah Jangan satunya dong. itu. Perjuangannya berat loh itu kan. Kan dia nggak Jangan sampai nanti udah ngetop dibuang aja gitu dia kan. Aduh. Nah, Kamen Rider selalu ingat dengan siapa dia berjuang. keren. Tidak lupa kacang dengan Iya kulitnya dong. dong, ya kan. Nah, fansnya Kamen Rider ini apa panggilannya? Kalau dulu sih kami nyebutnya para rider. Para rider ya. Ya, jadi memang lebih ke anak motor sih sebenarnya. Oke. Ya memang kita pertama kali terkenalnya juga acara itu kan, Iya. acara motor gitu, dan Acara motor. awalnya kami cuman main itu diperkirakan cuman 3 lagu gitu. Oke, di pojok-pojok gitu kan. Band-band inilah telat gitu dia. Ya makanya tadi mohon maaf ya panitia ya. Habis itu ternyata diminta lagi sama panitia, main dong lagi malam gitu. Nah, akhirnya latihannya itu pun juga akapela. Oh ya? Nggak ada studio kan, jadi kita main dengerin musik gitu. Jadi main, tapi enaknya di Skamen itu feelingnya udah dapet gitu. Cuman iya. tinggal nengok, udah paham nih. Oh ya, nah itu yang paling mahal di Skamen. Karena udah satu hati. Udah satu hati. Itu yang Wah, susah iya. menggantikan. Jadi Benar. mereka kami nggak bersepakat gitu kan ya. Mereka mau gabung band manapun, Silakan. bentuk band nggak apa-apa. Cuman ketika Kamen Rider memanggil, ya kan? para pejuang Sky itu manggil, kita harus siap. Oh iya, Memuaskan mereka gitu aja sih. keren. Jadi sementara ini masih free for all, Betul. ya kan. Tapi ketika panggilan alam memanggil harus berkumpul. Gitu. Ketika trompet sangkakala ditiup, Udah kiamat. kiamat. Jangan diundang juga di channel Gana nanti. Jadi ada nggak yang fans yang apa kayaknya wah udah fans mati banget deh. Iya, salah satunya tadi yang dari hampir padam kan waktu itu. Dia nonton gitu, dia suka Skamen gitu. Karena Skamen memang lagu orang awalnya, tapi ada disisipin lagu-lagu sendiri gitu. Dia nanya, "Itu lagu sendiri ya?" Iya gitu. Makanya dia bilang kan waktu dia masih SMP, ingat masih. Dia bilang, "Bang, tunggu saya kaya. Saya akan undang Kamen Rider." Masih SMP dia gitu. Itu yang bikin semangat Skamen tuh, ini gila nih anak, serius ini gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman di Skamen juga, udahlah kita nggak usah berhenti mikirin inilah, kita berkarya aja dulu gitu. Mungkin kesempatannya lama, tapi akan datang suatu saat gitu. Dan alhamdulillahnya orang yang tadi itu masih OTW kali sih. Kita doakan ya. Sampai udah sepanjang ya. Karena anak SMP itu belum kaya loh. Masih kuliah.
Tapi belum, kita nggak tahu. Ada ya anak SMP yang lain yang fans itu nanti akan muncul, kita nggak pernah tahu. Dari mana datangnya, kalau udah ditulis itu dia nggak akan ngasih. Betul. Jadi manusia boleh menilai orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia bisa apa gitu. Saya percaya itu. Karena dan memang perjuangan. Karena yang namanya hasil itu nggak pernah bohong dari prosesnya. Ada yang cepat muncul, cepat juga padamnya. Ya kan? Kapan mau keluarin yang terbaru? Saat ini kami masih berdiskusi untuk mengisi part bagian melodi. Nah itu masih, kita mau pakai area 90-an skillful atau kita mau main aman pakai aransemen yang sekarang gitu. Dan tadi kayaknya sudah diputusin ya, kita pakai yang 90-an. Nah itu nanti yang mungkin kita nunggu waktu aja. Sebenarnya kalau studio di Banjarmasin udah kapan? Sudah hampir siap. Sudah siap-siap, tinggal kamennya aja lagi. Ya 70% lah ya. Ya, Tinggal sekamennya kapan mau di datang. karantina di sana? Di karantina 2 hari lah. Ya kan, 2 hari karantina. Oke tuh, keren itu loh. Ya, siapa tahu ya kan ada macam channel yang gimana gitu. Wis. Yang ya tunggu aja lah aksinya Skamen dari awal nulis lagu sampai jadi lagu dan klip. Oh iya. Yang paling penting sih Benar. mudah-mudahan lagunya bisa diterima sih itu. Harus, Iya. harus diterima, harus bisa, karena itu adalah sebuah karya. Sebuah karya itu memang satu hal yang susah, karena itu memang datangnya dari Tuhan juga. Betul. Ya kan? Kalau Tuhan ngasihnya orang hatinya enak jadi itu lagu bagus. Sempat jadi sindiran gitu teman-teman kan, kok bisa sih bikin lagu gitu padahal nggak bisa main alat musik gitu. Nah jadi dulu ada Tresno bilang itu yang paling penting itu lagunya bagus. Terus Melly Guslau juga nggak bisa main alat musik tapi lagunya bagus. Dia bilang gini, nyanyi akapela aja dulu, kalau kamu ngerasa enak lanjutin, kalau nggak buang. Sesimpel itu gitu. Dan ternyata memang bisa dibuktikan gitu, seorang vokalis yang bisa mainin alat musik ternyata bisa bikin lagu gitu. Benar bagi yang bisa. Bagi kita yang bisa. Ya kan, tapi saya mau kasih tahu kalian bahwa membuat lagu itu nggak sesulit yang kita pikirkan bagi mereka yang bisa, tetapi jauh lebih daripada kata simple. Tuh, makanya bagaimanapun hasil karyanya orang itu harus kita berikan penilaian yang sangat tinggi, karena itu adalah sebuah karya. Ya kan, nggak cuman yang kayak robot langsung bisa bikin sendiri, nggak perlu keringat, nggak perlu meden segala macam bikinnya, ya nggak? Ya kan? Yang paling susah memang prosesnya. Benar. Karena tidak ada lagu yang sempurna dan tidak ada lagu yang jelek sebenarnya. Ada lagu sempurna. Semua lagu itu bagus. Semua lagu Tinggal bagus. cara memainkannya seperti Benar. apa. Dan aliran musik apapun juga, kalau saya kebetulan kuping saya ini termasuk yang easy listening. Jadi apa aja sih masuk. Begitu kalau dapet enak masuk aja. Iya. Alirannya apapun itu saya sih seneng aja. Iya. Dan Ganalis, kita tunggu nanti karya terbarunya dari Kamen Rider. Mudah-mudahan juga pandemi cepat hilang. Amin. Kita bisa melihat aksi panggung mereka lagi, dan segera kita doakan juga mudah kita bisa cepat melihat mereka lagi di YouTube, gitu kan? Ada satu mimpi dari Kamen Rider, Apa itu? band pembuka Tipek. Wah, Tipek. Bang Billy. Kalau Bang ada yang Tresno. dengar nih, kalau ada yang nonton acara ini, mereka kepengen, mereka ngefans sama kalian, Betul. Wajib caption di tag ya, editor ya. ya kan? Ya. Dan Sky ini termasuk aliran yang membuat kita sehat, karena kita pasti kan selalu bergerak. Benar nggak? Ya, Besoknya langsung panggil Bang Pigi. Padahal yang main bandnya biasa aja, yang joget karena enak. Oke Ganalis, jadi malam ini kita udah ngulik sedikit tentang Kamen Rider, tapi ini baru pembukaan. Masih akan ada edisi-edisi yang lain kita sama Kamen Rider. Doain supaya nanti kita ketemu lagi, kita gali lebih dalam lagi, nanti kita ketemu mereka sudah dengan karyanya yang baru. Terima kasih Bang Raden. Siap. Terima kasih Bang Awe. Ganalis, ini tadi Kamen Rider, salah satu band kebanggaan dari Kalimantan Selatan. Kita semua
pasti nanti akan ketemu lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa datang simpang mereka. Jangan kemana-mana, tunggu kita di episode yang akan datang bersama channel Kanal. Terima kasih. Channel Ganang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.